Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Imani Fatihah dengan NIM C1B021090. Baiklah, kali ini saya masih berkesempatan untuk menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Konsep Dasar Jurnal Khusus Penjualan, dan Jurnal Khusus Pembelian, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Saputra SEMM. Baiklah, langsung saja kepada penjelasan saya yang pertama. Konsep dasar jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada bisnis. Maksud dari transaksi tersebut adalah transaksi yang terhitung banyak dan dilakukan secara berulang. Karena pada dasarnya jika sebuah usaha semakin besar akan terjadi banyak transaksi yang terus berulang. Dan jurnal khusus adalah semua jurnal terkecuali untuk jurnal umum. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang berisi informasi penting. Dan pencatatan dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan tersebut tidak memenuhi buku besar dengan cepat. Meskipun nantinya jumlah total dalam jurnal-jurnal khusus ini secara berkala dimasukkan ke buku besar umum dalam bentuk ringkasan secara berkala. Jurnal khusus juga bertindak sebagai alat pemantauan untuk organisasi bisnis. Dan jurnal-jurnal ini mengurangi kemungkinan perubahan dalam catatan akuntan. Dalam catatan akuntansi karena entry di dalamnya dibuat dalam urutan kronologis. Adapun manfaat jurnal khusus, yang pertama, kemudahan pencatatan secara sistematis. Pengelompokan pencatatan transaksi dan jurnal khusus membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sistematis. Tentunya kemudahan ini juga membuat proses pencatatan dalam buku besar menjadi lebih efisien. Selanjutnya, yang kedua, mempercepat proses data transaksi. Dengan adanya pengelompokan data, maka pemrosesan laporan keuangan bisa lebih cepat terjadi. Sebagai contoh, jika ada 50 kali transaksi jenis pada jurnal umum, akan tetap dicatat dan dikelompokkan sebanyak 50 kali juga. Selanjutnya, yang ketiga, mempermudah proses pemostingan ke dalam buku besar. Dengan adanya jurnal ini, pemostingan data ke buku besar dapat dilakukan secara berkala dengan lebih praktis dan mudah. Karena dalam jurnal khusus, semua transaksi yang sejenis dibukukan dengan akun yang sama. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan kembali biasa terjadi secara berkala dalam sebuah perusahaan, baik secara internal maupun eksternal oleh auditor publik. Dengan adanya jurnal khusus, transaksi keuangan sejenis yang telah banyak tercatat dalam perusahaan akan dibukukan secara ringkas dan praktis pada satu jurnal, sehingga memberikan kemudahan bagi auditor internal maupun eksternal untuk melakukan pemeriksaan. Yang kelima, mengurangi risiko perubahan data. Pengertian jurnal khusus adalah membuat data harian seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas dicatat secara kronologis dan terperinci. Proses transaksi tersebut yang dicatat setiap hari serta lengkap akan mengurangi risiko pengubahan data dan penipuan oleh pihak tertentu di waktu yang akan datang. Yang keenam, adanya spesialisasi pekerjaan. Pembagian jurnal khusus ke dalam 4 jenis transaksi membuat adanya spesialisasi dalam pencatatan sehingga hasil yang akan didapatkan lebih baik. Yang ketujuh, mengontrol adanya fraud. Kemungkinan perubahan, laporan palsu, atau tindakan fraud lainnya dalam akun akan terpantau dan sulit untuk dilakukan karena transaksi jurnal dicatat secara kronologis dan pihak tertentu bertanggung jawab atas kebenarannya. Yang kedelapan atau yang terakhir, peningkatan efisiensi. Dengan mengadopsi jurnal khusus, pencatatan transaksi bisnis dapat dikerjakan oleh beberapa karyawan yang sudah mahir dalam hal ini. Pencatatan tidak dikerjakan oleh satu orang akuntan. Ini seperti efisiensi antara bagian dari akuntan. Selanjutnya, jurnal khusus penjualan.
Jurnal khusus penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Dan tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga menyederhanakan buku besar. Informasi berikut biasanya disimpan dalam jurnal penjualan untuk setiap transaksi penjualan. Yang pertama, tanggal transaksi, yang kedua nomor rekening, yang ketiga nama pelanggan, yang keempat nomor faktur, yang kelima jumlah penjualan atau debit akun piutang dagang dan kredit akun penjualan. Pada dasarnya jurnal penjualan hanya mencatat piutang. Berarti bahwa penjualan yang dilakukan secara tunai secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Sebuah penjualan yang dibuat dengan uang tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Namun terkadang pada praktiknya masih ada yang mencatatkan dan menggabungkan penjualan tunai dalam jurnal penjualan. Informasi yang disimpan dalam jurnal ini adalah ringkasan dari disederhanakan untuk diposting ke dalam buku besar di akhir periodenya. Faktur yang dikeluarkan untuk pelanggar. Transaksi penjualan per hari akan dicatat pada jurnal penjualan, yang kemudian disederhanakan untuk diposting ke dalam buku besar di akhir periodenya. Pada akhir setiap periode pelaporan, jumlah total debit dan kredit dicatat ke dalam buku besar umum. Selanjutnya, contoh kasus dari jurnal khusus penjualan. Pada bulan yang sama, sebagai contoh, jurnal khusus penjualan sukses Kemilau juga mencatat transaksi penjualan yang barang dagang secara kredit sebagai berikut. Pada tanggal 5 April dijual kepada toko Matahari dagang dengan harga 700.000. Dan pada tanggal 8 April faktur nomor 12 dikirimkan kepada toko Lili atas penjualan barang seharga 1 juta. Untuk menjawab keterangan di atas, adapun contohnya di bawah ini cara membuat jurnal khusus penjualan. Selanjutnya, jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Saya ulangi lagi, jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal ini paling serius ditemukan dalam sistem akuntansi manual, di mana diperlukan untuk menyimpan laporan transaksi pembelian bervolume tinggi di luar buku besar. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut yakni pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktivitas lain secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian, termasuk berikut. Yang pertama, peralatan kantor, jasa, dan yang terakhir barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Jurnal pembelian juga mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal yang terjadinya transaksi. Dan pada akhir tiap periode pelaporan, catatan dalam jurnal pembelian akan diringkas dan diposting dalam buku besar. Adapun contoh kasus jurnal khusus pembelian, yakni pertama, sebagai contoh khusus pembelian ada transaksi perusahaan dagang sukses Kemilau pada bulan April 2020 yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Pada tanggal 9 April dibeli secara kredit dari toko Gunung, perlengkapan toko seharga 150.000. Dan pada tanggal 18 April dibeli secara kredit dari toko Mewah, perlengkapan toko seharga 300.000. Dan seperti keterangan di atas, maka kita perlu mengetahui cara membuat jurnal khusus melalui contoh di bawah ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.